Halo, bertemu lagi dengan saya Tegar Trismanta, mahasiswa Amikom angkatan 22 Prodi Kewirausahaan, yang kali ini akan membawakan podcast bersama teman-teman saya tentang kesuksesan. Podcast kali ini saya ditemani oleh Fredita Yusuf Pratama, Fauzan Yusuf Effendi, Anugrah Prasetyo, dan yang berbaju hijau ini beda sendiri mas dari yang lain karena menggunakan celana panjang. Iya. Muhammad Anja Mazda, Kristen G. Kristen kan? Islam cowok, Islam Protestan. Nah, di sini saya akan membahas tentang kesuksesan dan cara untuk mencapai kesuksesan itu. Yang pertama saya akan menanyakan kepada Mas Fauzan. Sukses menurut Mas Fauzan itu seperti apa? Menurut saya kesuksesan adalah sesuatu yang kita impikan itu bisa terwujud, maupun itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, Mas Fauzan ini sudah untuk mencapai fase kesuksesan yang diinginkan sudah melakukan apa saja? Untuk mencapai kesuksesan saya sudah melakukan usaha untuk memperbaiki diri saya sendiri dan memperbaiki ibadah saya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dari arah Mas Pradita gimana? Soalnya kan sukses itu menurut setiap orang beda-beda. Sukses menurut saya itu ya kurang lebih tadi sama lah kayak Mas Fauzan. Ya paling-paling kalau beda sedikit ya mungkin beda. tujuannya aja yang beda. Tapi intinya jalan yang ditempuh itu sama. Berarti prosesnya sama ya? Kurang lebih sama. Kurang lebih dan gitu. Nah itu proses untuk mencapai kesuksesan menurut diri Anda sendiri gimana? Jalan menuju sukses menurut Mas Pradita itu seperti apa? Apakah jalan itu selalu mulus atau bergelombang seperti ombak di lautan? Ya kalau dibilang mulus ya nggak mungkin lah. Kalaupun itu mulus ya carilah tantangan-tantangan biar ada seninya sedikit itu loh. Oh. Seperti hidup kan. Pria punya selera. Ya, pria punya selera. Ya kalau saya jalan yang sudah saya tempuh menuju sukses yaitu ya saya sudah mulai merubah pola hidup saya yang dari dulu itu sering keluar malam, sekarang yang enggak, dan mulai membenahi diri lah untuk usaha-usaha. Saya sudah mulai merintis usaha saya kecil-kecilan, tapi belum jalan juga, masih ya tahap awal lah, tahap alas kalau kata orang Jawa bilang. Ya, tapi menurut saya Mas Pradita ini keren, walaupun usianya masih muda sudah memiliki cita-cita yang cukup tertata untuk depannya. Sekarang kita lanjutkan ke Mas Tio. Untuk Mas Tio saya persilahkan. Halo Mas Tegar. Kalau menurut saya ya hampir sama lah kayak teman saya itu, kayak dari Fauzan maupun dari Mas Pradita. Kalau menurut saya itu suksesan itu artinya kebahagiaan atau keberhasilan. Itu menurut saya itu sukses. Tapi kalau kriteria kan semua orang pasti beda. Ada yang kriteria orang sukses itu dari lewat jabatan, kendaraan, atau perhiasan aksesoris gitu. Tapi kalau menurut saya itu kesuksesan itu, menurut saya kesuksesan itu yang pertama itu bertakwa kepada Allah. Terus kedua birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dan ketiga itu ya selalu bersedekah kepada orang-orang. Itu kriteria saya itu sukses. Ini kaget terima ya. Menurut saya langkah-langkah keberhasilan yang saya tempuh itu seperti bangun pagi, terus disiplin waktu, terus selalu belajar setiap hari untuk mengambil hikmah. Terus ya udah hanya segitu saja. Oh, baik
sukses itu harus bangkit lagi ketika sudah jatuh. Ya. Nah, untuk bangkit itu bukannya kita memerlukan tenaga tambahan atau usaha tambahan. Nah, usaha apa saja yang sudah Mas Dani lakukan untuk mencapai kesuksesan yang Mas Dani inginkan? Nah, sudah saya lakukan. Ya, terlebihnya harus bekerja keras dengan sungguh-sungguh dan bisa mencapai kesuksesan. Nah, itu bekerja keras, maksudnya bekerja keras itu apa? Apa itu dengan cara bangun pagi tadi seperti Mas yang sudah Mas jawab? Katakan atau bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa seperti yang Mas Fauzan katakan, atau seperti yang Mas Radita katakan tadi, untuk mencapai sebuah kesuksesan dia sudah mulai meninggalkan hal-hal yang buruk seperti pulang malam. Nah, Mas Masda ini bekerja kerasnya itu apa? Apakah kerja lembur bagai kuda Sampai masuk Meksiko. Ya. Apa yang dikatakan Mas Bio, Mas Fauzan dan Mas Farda itu benar. Tapi menurut saya cara sukses yaitu cara berkomunikasi yang baik dan melakukan pola pikir yang lebih baik. Oke, kita lanjut ke poin kedua. Untuk mencapai kesuksesan, sebaiknya setiap perorangan itu memiliki tokoh favorit sebagai contoh dia melakukan kesuksesan, sehingga dia memiliki semangat yang lebih untuk mencapai kesuksesan tersebut. Nah, saya akan bertanya kepada teman-teman saya. Kita mulai dari Mas Masda dulu ya, Bapak Ibu. Tokoh favorit Mas Masda yang menurut Mas Masda tokoh itu sudah sukses dan Mas Masda ingin menilainya itu siapa, dan kenapa kok Mas Masda bisa menilai dia sukses? Ya, kalau menurut saya tokoh yang sangat berwibawa dan sangat memberikan kesan yang baik bagi diri saya sendiri itu adalah Gus Bahat, yaitu sebuah tokoh ulama yang menyampaikan sesuatu yang dengan pembicaraan dan bahkan cara mengolahnya itu membuat orang tertarik. Oh, menurut Mas Masda berarti kesuksesan itu tentang penyampaian atau dengan cara komunikasi dia mempengaruhi orang. Ya, tepatnya. Kita lanjut ke Mas Tio. Ya, menurut saya tokoh yang saya inspiratif itu Abdul Suwardi, karena beliau itu motivator. Salah satunya yang saya ingat itu sukses. Nah, kenapa kok Mas Tio bisa mengatakan Abdi Suwardi ini tokoh yang sukses? Karena beliau itu inspiratif, dan saya ulangi lagi, sukses itu suatu kebahagiaan atau keberhasilan. Menurut saya itu beliau kesuksesannya itu lewat jadi motivator, jadi inspiratif banyak orang. Oke, kita lanjut ke tokoh favorit Mas Fauzan. Baik, kalau tokoh yang menginspirasi bagi saya adalah Melvin Tenggara, karena saya menganggap walaupun dia udah cukup sukses, dia tetap masih membuka usahanya sendiri. Ya, walaupun usaha yang sedang dia jalani selepas masa perkuliahan itu warisan dari orang tuanya, dan dia sanggup menghandle semua dari sisi usaha tersebut. Oke, cukup menarik. Berarti itu sukses menurut Mas Fauzan bisa mandiri. Bisa mandiri itu sudah lebih sukses. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Mas Radita. Oke, terima kasih. Siap. Ya, untuk terakhir Mas Radita, siapa tokoh sukses
menurut Mas Pradita? Kalau menurut saya tokoh yang sukses itu Joseph Stalin. Nama yang cukup keren. Namanya cukup keren. Apa ya? Saya bisa memilih dia itu karena di bawah kepemimpinannya Uni Soviet itu berada di dalam masa keemasannya. Padahal dia cuma anak petani biasa. Ya, kalau kalian tahu itu siapa namanya? Elon Musk. Itu privilege itu. Ayahnya punya tambang emas. Kalau Joseph Stalin mah nggak ada sama sekali. Dia cuma anak petani biasa, tapi sanggup membawa Uni Soviet ke zaman keemasannya, ke masa keemasannya. Berarti sukses itu menurut Mas Pradita bisa membangun sebuah kesuksesan itu dari nol. Ya, pasti. Itu yang benar-benar sukses loh. Kalau privilege mah, ya susah. Berarti bukan kau mengambil kewarisan. Bukan. Tidak. Untuk di poin ketiga kita akan membahas modal personality. Ya kita tahu lah modal personality itu ada 4 dan saling membutuhkan. Misal dari sanguinis atau yang bisa disebut dengan populer, dari melankolis atau yang biasa disebut dengan sempurna, atau dengan koleris yang bisa kita sebut dengan kuat, dan phlegmatis yang dikenal dengan damai. Nah seperti sanguinis, si pencetus ide yang digerakkan oleh melankolis, perencana yang baik, dan koleris yang merealisasikan ide-ide tersebut menjadi gerakan, dan phlegmatis yang memonitoring semua pergerakan itu. Menurut kalian masing-masing, kalian memiliki model personality yang seperti apa? Kita mulai mungkin dari Mas Tio. Menurut saya yang saya alami, yang Mas Tegar sampaikan itu kelebihannya pragmatis, yaitu artinya damai. Karena jujur saya sebelum melakukan ulangan atau belajar atau suatu materi yang dosen sampaikan, saya belajar terlebih atau mencari searching gitu, biar waktu dosen menjelaskan jadi saya nggak itu, jadi tidak ragu dengan jawaban dosen. Untuk kelemahannya sendiri, Menurut saya yang saya alami itu kelemahannya yang Mas Tegar kasih tahu itu, saya mendapatkan koleris yang artinya kuat. Ya kita balik aja, kuat itu pasti lemah, ya kan? Ya kalau lemah kan yang saya pelajari itu koleris, kelemahannya membosankan, terus tidak pede, habis itu introvert gitu sama lingkungan. Ya bahasanya belum bisa masuk ke kultur shock atau kaget gitu. Itu kelemahan saya. Soalnya kalau saya dapatkan lingkungan baru, saya beradaptasi. nah Mas Tio ini untuk mengatasi kelemahannya itu sudah melakukan usaha. Alhamdulillah udah. Nah, salah seperti apa yang sudah Mas Tio lakukan? Ya seperti membosankan gitu. Salah satunya, soalnya saya dulu sempat
Berarti sekarang kita lanjut ke Mas Fauzan. Mas Fauzan ini sepertinya orang yang memiliki model personality yang gimana ya menurut saya asik-asik sih. Apakah benar? Kalau asik sih orang yang tapi itu kalau dari hasil psikolog kemarin saya itu orangnya komunikasi yang asik. Nah, namun saya juga banyak dari hasil tugas kemarin saya menemukan pragmatis, yaitu damai. Apa Mas Fauzan ini suka kerusuhan atau gimana kok memiliki kekurangan yang damai? Saya tidak tahu, tapi di hati saya itu damai sekali. Tapi kalau dari data yang saya lihat itu damainya itu menurut saya kurang setuju karena damainya itu ada kata malas di dalam damai itu. Maksudnya damai Berarti malas tidak cocok dengan damai. tidak cocok menurut saya. Ada yang sebagian yang nggak cocok. Iya, sesuatu. Nah, usaha untuk menaklukkan kelemahan yang damai itu gimana Mas Fauzan? Kalau dari sifat malas saya itu kalau dilihat dari kehidupan saya sewaktu SMA itu sudah lumayan terlihat ya bedanya. Ada peningkatan. Sudah ada peningkatan. Ya, kalau dulu itu saya semangat bangun pagi bukan karena sekolah, karena mau nongkrong. Nah, Mas Fauzan ini untuk bisa menaklukkan kekurangan dengan kedamaian tadi, misalnya tadi malas, bisa menggunakan cara-cara yang nongkrong seperti tadi itu, berarti dengan tujuan yang lebih ke kedamaian. Nah, kalau itu baru ada sama tahunnya. Soalnya kalau kedamaian kan kayak tentram gitu, terus santai gitu. Nah, itu baru saya banget. Tapi kalau malas itu, ya saya juga malas tapi malas sama Nggak cocok lah. damai cocok. Mungkin orang-orang memiliki perspektif berbeda tentang ya tadi tentang seperti kedamaian, ketenangan. Tadi mungkin orang-orang memiliki perspektif tentang malas. Nah, sekarang kita lanjut ke Mas Nasda. Model personality Mas Nasda itu seperti apa? Memiliki model personality koleris, yaitu kuat dalam kekuatan yang terbentuk dalam diri saya sendiri itu berorientasi menjadi lebih baik. Yaitu kok bisa memiliki kekuatan yang kuat. Itu tadi misal Mas Nasda rasakan sendiri itu seperti apa? Kuat ketika hatinya sakit atau seperti apa? Yang dimaksud kuat itu yang ketika kita mengalami proses yang saya sudah jelaskan tadi, kita harus semangat, tetap semangat dan Berarti tidak gampang menyerah. tidak gampang menyerah. Sekarang kelemahannya apa dari Mas Nasda ini? Model personality kelemahannya apa? Ya, ini kelemahan saya yaitu pragmatis yang ada pada diri saya, yaitu Bukankah pragmatis itu artinya damai? Iya, Jadi damai. Mas Nasda ini tidak cocok dengan sifat-sifat model personality yang damai. ya, Contoh yang paling menonjol dari Mas Nasda itu apa? contoh yang paling menonjol dalam diri saya itu Apakah malas atau introvert atau tidak konsisten? ya cenderung tidak konsisten, butuh kadang ya butuh membutuhkan ketenangan juga dan berkaitan antara keduanya. Cukup menarik, tidak konsisten dan butuh ketenangan. Ya,
dua hal yang cukup menarik untuk kita bahas di episode selanjutnya. Nah, menurut Mas Pradita, model personality dari diri Mas Pradita itu seperti apa? Dari kekuatan dan kelemahannya. Ya, kalau saya kekuatan saya itu sangat ini. Saya orangnya mana ya? Asik gitu lah. Populer berarti. Populer. Asik. Temannya banyak. Temannya banyak ya, suka Tongkrong sana, tongkrong sini. tongkrong sana sini terus ke mana ya, kalau jadi satu sama teman-teman itu pasti Cepet ya. cepet akrab terus ya, banyak ngomong gitu lah. Oke. Untuk kelemahannya dari Mas Pradita ini apa? Ya, saya kelemahannya itu koleris. Oh, koleris kan kuat. Ya. Itu kelemahan yang tidak kuat jadi. Ya itu malah justru yang cenderung kok bisa, yang cenderung Mas Pradita rasakan kok sampai memiliki kelemahan yang koleris tadi, kuat tadi itu apa? ya, kalau saya itu merasakan ya, mungkin di tes itu kan ada apa itu keterangan yang berpotensi menjadi diktator. Ya, jadi kalau dari saya pribadi itu, kalau saya bilang A, ya saya maunya semuanya itu A. Udah nggak ada toleransi lagi, itu salah satu kelemahan saya. Oh, nah, untuk menghilangkan kelemahan itu Mas Pradita apa yang bisa? Apa mungkin mulai mendengarkan saran-saran orang lain, mendengarkan pendapat orang lain atau gimana? Ya itu kalau saya sekarang itu ya sudah sering mendengarkan saran-saran orang lain dan jadi ya lebih terbuka lagi. Ya, yang paling utama itu satu itu yang saya pegang itu jadi orang yang lebih santuy. Jadi orang yang lebih santai. Tapi santai bukan berarti malas ya? Bukan, bukan Saya masih juga. punya dendam dengan malas ini. Damai. Oke, kita langsung masuk ke poin keempat. Oke. Kita masuk ke poin terakhir, yaitu poin keempat. Kita di sini akan membahas karisma, bukan motor. Karisma dari Ya, diri kita sendiri. Ya Mahatio. Ya Mas Rodins. Karismatik dan inner beauty. Nah, kalau karismatik, menurut saya karismatik itu memiliki jiwa kepemimpinan. Ya minimal bisa memimpin diri sendiri untuk mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Dan saya akan bertanya kepada teman-teman saya tentang karismatik. Di pembahasan karismatik ini saya akan bertanya kepada Mas Fauzan terlebih dahulu. Menurut Mas Fauzan, karismatik itu seperti apa? Atau karisma itu apa sih? Nah, menurut Mas Fauzan, karisma atau karismatik itu apa? Kalau menurut saya karisma itu adalah dimana proses kita untuk mendalami diri kita yang lebih dalam. Mendalami diri kita yang lebih dalam berarti mencoba introspeksi diri, melihat diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Kalau dari Mas Fauzan, karisma itu emang bawaan dari lahir atau kita bisa membentuk itu sendiri? Menurut saya karismatik itu bisa diubah, bisa diasah. Berarti bisa dibentuk dari Iya, sekarang atau dari kapan pun bisa. boleh Boleh, bebas. bebas? Karena teman-teman semua mesti juga merasakan kalau dulu sifatnya pas kecil itu berbeda sama yang sekarang. Nah, menurut saya itu sebagai karismatik yang dulu sama sekarang itu udah berbeda. Itu argumen dari Mas Fauzan. Kita langsung ke Mas dan saja yang dari sini agar kelisikan dari tadi. Apa nasta? Dulu nggak banyak kan? Oke, kita lanjut ke Mas Masda. Menurut Mas Masda, karisma itu apa? Karisma menurut diri saya itu dapat diartikan sebagai orang yang
memiliki potensi sendiri. Oh, berarti maksud Mas Asda itu potensi dalam diri seseorang. Ya, jadi seorang Kalau tadi dari sudut pandang Mas Fauzan, karisma itu kan bisa dibentuk. Kalau menurut Mas Asda ini karisma itu emang bawaan lahir atau itu bisa dibentuk? ya kalau menurut saya bawaan lahir, memang itu bawaan lahir. Berarti mental bawaan lahir. Ya, bawaan lahir. Kenapa kok Mas Asda ini bisa memiliki argumen kalau karisma itu bawaan lahir? Ya, soalnya karisma itu, kenapa menurut saya karisma itu bawaan dari lahir, karena sangat berpengaruh pada potensi seorang dalam keahlian dan berpotensi. Oke, kita lanjut ke Mas Pradita dulu mungkin. Jangan terlihat sudah mengantuk di sini. Ya, ngantuk guys. Oke, kita masuk ke Mas Pradita. Kalau menurut Mas Pradita, karisma atau karismatik itu apa sih? Kalau menurut saya tuh karismatik itu dan orang melihat itu sudah ada sesuatu yang beda itu. Berarti apa ya? Ya Pak, ada seperti punya identitas sendiri gitu lah. Kewibawaan. Ya. Berarti kalau menurut Mas Pradita, karisma itu kewibawaan. Ya. Terus, Berarti kalau dilihat orang, wah. nah itu loh. Nah itu kalau menurut Mas Pradita, kewibawaan itu atau karisma tadi bawaan dari lahir atau kita menciptakan sendiri? Kita menciptakan sendiri. Pasti itu. Kenapa kok bisa memiliki argumen seperti itu? Ya, karena kita sudah bisa lihat tahu banyak contoh kan ya, tokoh-tokoh besar itu kan ya beberapa yang dilihat mereka nggak punya latar belakang yang keluarga yang cukup tinggi gitu loh. Contoh seperti tadi yang saya sebutkan itu Joseph Stalin, anak dari pasangan petani, sudah jadi pemimpin paling terkenal nomor 1 ya, walaupun dia diktator tapi ya setidaknya pernah membawa suatu negara ke masa kejayaannya. Oke, jadi seperti ya kita kenal dengan Soeharto. Nah ya, Dia juga bukan anak siapa-siapa, tapi Nah. dia bisa menjadi pemimpin terlama di Indonesia. terlama dan terbaik menurut saya ya terbaik. Oke, kalau dari Mas Rantai kita seperti itu, sekarang kita ke Mas Tio. Menurut Mas Tio, karisma itu apa sih? Karisma itu menurut saya ya, bersinggungan tentang spiritual atau tentang kerohanian, artinya batin. Kalau kita memiliki batin yang kuat kan nggak mungkin orang bisa mengagumi kita. Itu karisma itu menurut saya. Oke, berarti itu ilmu di luar logika, sakral. Ya seperti Mbah Yai kan gitu. Jadi Yang karismatik. orang-orang dengan ilmu yang tinggi. Nah, kalau itu menurut Mas Tio, karisma itu bawaan dari lahir atau bisa kita ciptakan, kita ubah kapan saja? Saya setuju dengan Mas Rasda. Sudut pandangnya itu bukan sudut pandang lah, maksudnya bawaan dari lahir. Karena ya saya jelaskan yang tadi tentang kerohanian, tentang batin. Itu seperti Abah Yai. Nah, Abah Yai kan punya anak, yaitu Fus. Beliau kan dari lahir sudah dikagumi, karena ada peribahasa namanya buah tidak jatuh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah. Oke, setelah kita mendengarkan argumen dari teman-teman kita mendapat dua argumen berbeda. Gimana kalau kita masuk ke tahap pro dan kontra? Kita memiliki dua argumen. Kalau karisma itu bawaan dari lahir dari Mas Tiap dan Mas Masda Dari lahir ya. dan mendapat argumen karisma itu bisa diubah dari Mas Fauzan dan Mas Pradita. Oke. Kalau dari kedua belah pihak ini, kenapa kok Mas Fauzan dan Mas Pradita lebih memilih karisma itu bisa diubah? Kalau dari saya tuh
karismatik itu bisa diubah ya. Karena apa ya tadi bilang, ya kita kan kalau menginginkan sesuatu ya harus berusaha ya. Nggak ada yang namanya itu banggaan itu nggak ada, kecuali emang punya privilege tertentu ya, itu sudah beda cerita. Tapi kan ini pure benar-benar dari dalam diri kita sendiri ya, jadi nggak ada yang namanya itu turunan menurut saya ya. Oke. Kita kalau menurut Mas Fauzan sendiri, apakah ada yang ingin ditambahkan? Sama, cuma kan itu tadi saya percaya Kepada diri sendiri. ya itu Pak harus. Tapi kalau karismatik itu memang sebenarnya bisa diubah karena jadi tadi sudah saya jelaskan kalau tiap orang itu punya karisma sendiri. Dari kecil pun sebenarnya sudah ada karismatik sendiri. Yang dulunya orangnya kayak gini terus jadi berubah kayak gini, itu pasti ada di kehidupan di sekitar kita. Jadi balik lagi karisma bisa diubah. Kalau tanggapan Mas Tio mengenai tadi argumen atau opini tentang karisma yang bisa diubah dari Mas Pradita dan Mas Fauzan itu gimana? Bisa, kalau menurut saya itu dari lahir, karena kebanyakan ya karisma itu emang dari sepuh lah bahasanya, dari orang tuanya itu keturunan, bukan keturunan. Jadi orang tuanya itu berusaha gitu untuk mencapai kesuksesan gitu kan, satu karismatik. Terus anaknya, beliau punya anak, nah anaknya itu kebanyakan ya itu dari bawah lahir ya, seperti ya maaf ya kayak Ibu Megawati atau dari Gus, sebutannya Gus, itu anaknya Abah Yai, karena beliau apa ya, Jadi kalau karisma Mas Tio ini tergantung pada orang belakangnya, ya dari orang tua pokoknya, jadi warisan berarti. warisan. Kalau dari Mas Hasto gimana? Kalau dari saya menambahkan sedikit dari aspek tadi, memang bisa dikatakan bahwa bisa bawaan dari lahir itu karena ya tadi yang waktu saya mengatakan bahwa semua orang yang memiliki bawaan dari lahir itu memiliki Karisma. ya memiliki karisma yang mumpuni, dalam artian apa yang dimiliki itu bisa dipertanggungjawabkan, Seperti bakat ya bakat. Karena di sini waktunya sudah sangat panjang, kita akhiri podcast pada kali ini dengan kesimpulan. Nah, untuk di podcast kali ini saya selaku host akan menyimpulkan kalau kesuksesan itu sebenarnya dari keempat orang ini hampir sama sih. Ya. Kita harus mencapai tujuan kita dengan cara yang baik. Tentu dengan cara yang seperti itu tidaklah mulus. Kadang kita harus jatuh bangun, tapi kita harus tetap semangat untuk mendapat kesuksesan itu. Dari tokoh-tokoh yang tadi sudah disebutkan, cukup membuat teman-teman mungkin termotivasi ingin menjadi seperti mereka-mereka. Nah, kalau dari model personality, mungkin setiap orang memiliki model personality yang berbeda, tapi itu saling melengkapi. Dan untuk yang tadi karisma yang mungkin agak seru di podcast kali ini, nah menurut saya dua-duanya sama-sama benar, karena karisma itu bisa kita bangun atau kita buat sendiri dengan usaha kita,
dan ada yang beruntung memiliki privilege yang bagus sehingga karisma itu bawaan dari lahir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk malam hari ini. Sudah kamu katakan Oh, ya lakuin aja ya. orang kamu harus memiliki jiwa. Tapi kan Kalau laka-laka. Bisa berubah menjadi Ultraman Ginga, bisa Apa Vanilla. iya? Kan ayo. Malah pangkotan anjing. Saya nyesel ya diundang ya teman saya. Ayo, ya udah. Ya, Floridina jangan lupa ya guys. Kalah. Ayo. Oke, Mas.